Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan nasibmu di kemudian hari. Jadi kita diminta oleh Allah untuk memperhatikan masa depan kita, menyiapkan masa depan kita, termasuk masa depan untuk bisa menikah dan memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, pada acara hari ini kita akan membahas tema untuk para jomblo ini ya, para gadis atau bujangan yang belum menikah, atau mungkin orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Tema ini sangat penting, yang judulnya adalah ta'aruf, khitbah, dan menikah. Kemudian ada judul kecil di dalam PPT yang sudah saya tampilkan, mengejar berkah dalam perkawinan atau dalam pernikahan. Nah, kita langsung saja teman-teman untuk membahas tema ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, teman-teman bisa melihat itu foto saya beserta keluarga. Ya, ini pasukan Satria Hadi Lubis. Gak ada hubungannya dengan Satria Baja Hitam, tidak ada. Saya memiliki 8 orang putra dan putri dengan 1 istri. Yang paling besar usianya 29 tahun dan paling kecil usianya 9 tahun. Dan tahun ini kami memasuki usia pernikahan yang ke-30. Ya, doakan semoga kami sekeluarga dan saya dengan istri itu bisa senantiasa dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Aktivitas saya itu adalah sebagai trainer, kemudian sebagai dosen di PKN STAN. Ya, pasti teman-teman di sini, adik-adik di sini kenal ya, STAN di Jurangmangu, Bintaro. Kemudian saya juga alhamdulillah pernah menulis 17 buah buku. Di antaranya Ben Joseph, kemudian Sukses Jalan Terus, Menggairahkan Perjalanan Halaqoh, dan lain-lain. An-nikahu sunnati, pamalam yakmal bin sunnati falaysa minhu, yang artinya adalah nikah itu sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, yakni menikah, maka dia tidak termasuk umat Islam. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sangat terkenal, kita semuanya mungkin pernah mendengar hadis ini, yang menunjukkan bahwa seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh punya niat untuk tidak menikah. Justru yang sebaliknya, mereka harus punya niat menikah. Seperti itu. Karena kalau kita tidak menikah, atau punya niat tidak menikah, maka kita bukan termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, ya, khususnya para gadis, para bujang yang hadir, itu punya niat yang baik, punya niat untuk melaksanakan satu dari sekian banyak sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yakni menikah. Dan menikahnya itu adalah menikah yang sesuai dengan syariat, sehingga kita mendapatkan berkah, ya, seperti itu. Nah, kita coba lagi mengingat-ingat apa manfaat dan tujuan pernikahan di dalam Islam. Ya, ini teman-teman bisa melihat ada sebuah piramida atau segitiga yang di bawahnya itu lebih besar, kemudian yang di atasnya semakin ke atas semakin kecil. Yang menggambarkan bahwa semakin ke atas tujuan pernikahan itu maka semakin mulia. Seperti itu. Nah, tujuan atau manfaat pernikahan yang pertama, yang paling sederhana, ya, yang paling minimal, itu adalah menghindari zina. Karena kita tahu, ya, di dalam surat 17 Al-Isra ayat 32, Allah mengatakan, berfirman, wala taqrabuz zina, ya, wala taqrabuz zina, maka janganlah engkau mendekati zina, fa innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sesungguhnya, ya, jalan atau mendekati zina itu adalah jalan yang buruk. Jalan yang buruk,
dan keji. Seperti itu. Sehingga ikhwati fillah, ya teman-teman, ketika kita menikah, niatnya itu memang kita ingin menghindari zina. Apalagi di zaman sekarang, di mana begitu mudahnya fasilitas-fasilitas perzinahan. Ya, begitu mudahnya gaya hidup bebas, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sehingga kalau misalnya kita ingin menikah secara dini, ya, karena ingin menghindari zina, itu adalah sesuatu yang patut kita lakukan. Bahkan kalau misalnya keinginan berzina itu sangat tinggi, maka wajib sebetulnya kita menikah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menikah itu tujuannya, manfaatnya adalah dalam rangka untuk memiliki keturunan. Ini wajar. Seperti itu. Gak mungkin ada orang menikah tidak ingin memiliki keturunan. Pengen punya anak laki-laki, anak perempuan, seperti itu, sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada dia, gitu. Seperti itu. Ada yang diberikan anak-anak banyak, ada yang diberikan anak-anak sedikit. Nah, saya alhamdulillah kebetulan, bukan kebetulan ya, alhamdulillah diberikan anak yang cukup banyak, 8 orang. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang lebih mulia lagi, kalau kita menikah itu tujuannya dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam surat 30 ayat 21. Ya. Surat ini ayat ini sering kita dengar. Bahkan kalau misalnya kita menerima undangan pernikahan, itu biasanya di salah satu halaman di undangan pernikahan tersebut ini tercantum. Yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan darimu, dari jenismu, pasanganmu, ya, jodohmu, dan dijadikan di antara kita dengan jodoh kita itu, ya, perasaan litaskunu ilaiha, perasaan cenderung, dan kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian itu, ya, perasaan untuk mawaddah, bahagia dan mendapatkan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Jadi teman-teman, ya, adik-adikku sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah menyuruh kita menikah dan Nabi menyuruh kita menikah itu karena kita akan memperoleh kebahagiaan. Makanya orang yang menikah itu biasanya menyesal. Ya. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa nggak dari dulu menikah, ya. Seperti itu. Kok baru nikah sekarang sih? Kalau saya tahu kebahagiaan menikah ini seperti ini, tentu saya akan lebih cepat untuk menikah. Seperti itu. Nah, yang lebih mulia lagi, tujuan menikah itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah. Sehingga ada hadis mengatakan an-nikah nisfuddin. Nikah itu adalah sebagian dari agama. Artinya, ketika kita belum menikah, kita baru melaksanakan setengah dari kewajiban agama kita. Atau setengah dari pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan amal Islam. Nah, kalau kita ingin sempurna, ya, menjalankan agama ini, menjalankan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita perlu menikah. Seperti itu. Orang yang menikah, maka dia akan sempurna ibadahnya. Apalagi kalau dia bukan saja semakin baik ibadahnya, tapi juga dia menguatkan pasangannya dan anak-anaknya untuk iqamatuddin, ya, untuk menguatkan agama. Jadi tujuan pernikahan yang paling maksimal itu, yang paling tinggi, yang menjadi puncaknya itu adalah ketika kita menikah dan kita kemudian melahirkan anak-anak yang bisa menjadi penolong agama kita, menjadi para mujahid, ya. Mujahid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama, ya, menjadi ansarullah, menjadi penolong-penolong agama Allah, sehingga nanti Nabi Muhammad akan bangga dengan kita di yaumul qiyamah, dengan banyaknya umatnya dan dengan konsistensi umatnya di dalam menjaga agama yang penuh berkah ini, yakni agama Islam. Jadi sekali lagi, ya teman-teman, adik-adikku,
ya silakan membangun niat, ya, membangun niat, membangun tujuan untuk apa menikah, ya. Sebaik-baiknya tujuannya itu adalah apabila lima-limanya termaktub di dalamnya. Ya, kalau adik-adik menikah nanti dan kemudian bisa menguatkan agama beserta istrinya, beserta suaminya, beserta anak-anaknya, itu luar biasa. Ya, itulah puncak dari tujuan pernikahan di dalam agama kita. Seperti itu. Nanti dari keluarga-keluarga yang Islami tadi, maka akan lahirlah masyarakat Islam. Ya, masyarakat Islam, masyarakat yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kira-kira itu manfaat dan tujuan pernikahan. Lanjut dengan kriteria. Ya, ini untuk akhwat, untuk yang gadis, kalau ingin menikah, maka kita juga perlu mengetahui apa kriteria suami idaman. Ya, mungkin banyak buku yang menjelaskan apa kriteria suami idaman. Tapi saya ingin supaya teman-teman mudah mengingatnya, menghafalnya. Disebutkan di sini hanya 3 saja. Dan 3 ini merupakan prinsip. Ya, merupakan prinsip suami idaman. Yang pertama adalah carilah suami yang jantan mencari nafkah. Ya, ini istilahnya pakai kata jantan karena di zaman sekarang ada juga ya laki-laki yang malas mencari nafkah, yang ogah-ogahan mencari nafkah, yang belum apa-apa mengandalkan calon istrinya. Seperti itu. Saya cari calon istri yang kaya lah. Nanti kalau sudah menikah, saya bisa ngandelin dia untuk mencari nafkah. Seperti itu. Padahal di dalam agama kita diajarkan bahwa seorang suami yang idaman itu adalah ketika dia dari awal memang ya bersungguh-sungguh ya untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Bahkan ketika laki-laki mendapatkan gelar kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu, ya, maka Allah menyebutkan alasannya bima faddallahu ba'dum 'ala ba'd. Ya, laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin bagi wanita atau istrinya disebabkan karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas perempuan, ya, karena laki-laki itu memberikan nafkah ya, kepada istri dan anak-anaknya, ya, wabima apa arijalu qawwamuna 'ala nisa, ya, wabima anfaqahum itu ya, arijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadlu ba'dum 'ala ba'd wabima wabima min amwalihim, ya. Daripada saya salah, saya lihat saja suratnya, ya. Ini kadang-kadang saya keselimpet dengan ayat-ayat lain. Jadi bisa dilihat ya di dalam surat 4 ayat 34 ya. Kalau teman-teman punya Quran bisa dibuka juga. Ya, di situ dikatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Jadi laki-laki itu memang kewajibannya adalah mencari nafkah buat istrinya dan buat anak-anaknya. Seperti itu. Makanya mereka, laki-laki itu diberikan gelar kepemimpinan, dikasih kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga, karena dia melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Makanya di sini saya sebut dengan jantan mencari nafkah. Karena dia bersungguh-sungguh, ya, tidak malas-malasan untuk mencari nafkah. Kemudian kriteria suami idaman yang kedua, ya, itu adalah kesatria romantis. Makanya gambarnya ya ini romantis banget ini, so sweet, seorang laki-laki suami ya memperbaiki sepatu istrinya, seperti itu. Kenapa romantis ini penting? Karena banyak lelaki itu justru kekurangannya di romantisme, seperti itu. Padahal wanita atau istri itu butuh dan suka dengan suami yang romantis. Tanya saja sama yang wanita di sini. Biasanya mereka tuh ingin dapat jodoh, ya, pria yang romantis. Pria yang romantis itu bukan pengertiannya sempit, bisa merayu, apalagi bisa menggombal gitu. Bukan hanya itu, tapi pria yang romantis itu adalah pria yang sigap untuk melindungi istrinya. Ya, sigap untuk
menjaga nama baik atau martabat istrinya, seperti itu. Tidak dayus, ya, kalau dalam hadis itu disebut tidak dayus. Dayus itu artinya dia menjaga kehormatan istrinya, dia tidak menyuruh istrinya untuk melakukan hal-hal yang melanggar agama, termasuk berpakaian yang tidak sopan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satria romantis ini berarti suami yang melindungi istrinya sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, kriteria suami idaman itu adalah dia menjadi murabi, menjadi guru bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Di sini disebut dengan guru kehidupan. Ya, dia mau membimbing istrinya supaya makin lama makin kuat agamanya, makin menjadi istri yang soleha. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, nah ini untuk para bujang ini ya, yang hadir di dalam acara ini. Untuk para bujang, kalau mencari istri idaman, carilah yang pertama ya, yang mau dan rela sami'na wa ata'na, ya, mau mendengar dan taat, seperti itu. Jadi jangan mencari calon istri yang belum apa-apa sudah kelihatan membangkang, belum apa-apa sudah kelihatan ya sulit diatur, seperti itu. Karena di dalam Islam itu istri yang solehah itu kriteria mutlaknya adalah dia mau mendengar dan taat kepada suaminya. Makanya di dalam surat 434 yang tadi saya bacakan, sambungannya itu dikatakan fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Ya, maka wanita yang soleha itu adalah yang taat kepada suaminya, kemudian menjaga dirinya di belakang suaminya karena Allah telah menjaganya. Seperti itu. Kedua adalah istri idaman itu enak dilihat. Enak dilihat itu artinya baik secara fisik, ya, dia dandan di depan di depan suaminya, maupun secara batin, tidak ngejengkelin gitu ya. Tidak menyebalkan di hadapan suaminya. Seperti itu, sehingga suaminya merasa nyaman berlama-lama di samping istrinya, seperti itu. Ini sesuai dengan doa, ya, doa yang Allah anjurkan kepada kita untuk membacanya. Teman-teman ada yang menghafal ya doanya ya, doa surat ini dicatat ini doa juga untuk supaya dapat jawaban ini. Ya, doanya adalah surat 25 ayat 74. Ya, jadi silakan dibuka surat 25 ayat 74 ya. Atau mungkin ada yang mau baca, silakan juga. Kalau yang sudah dapat surat 25 ayat 74 ya, surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir itu ya, disebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak-anak keturunan yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata kami. Jadi penyejuk pandangan mata kami itu artinya enak dilihat. Seperti itu. Ya bukan hanya istri yang enak dilihat sebetulnya, tapi suami juga enak dilihat. Seperti itu. Tapi istri lebih kudu lagi, kalau bahasa Betawinya lebih kudu, lebih harus lagi. Seperti itu. Apalagi wanita itu ya memang memiliki kelebihan di dalam penampilan. Ya, fitrahnya adalah suka menjaga penampilan. Gitu. Dan laki-laki itu juga suka dengan wanita yang penampilannya menarik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kriteria istri idaman itu adalah guru kehidupan. Guru kehidupan itu berarti dia sama seperti suami, ya, jadi ada peran yang sama, ada kewajiban yang sama antara suami istri untuk saling bimbing, saling menjadi murabi bagi pasangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi ini ya kriteria suami idaman, ya silakan dicatat, diingat-ingat. Kemudian yang kedua tadi ya kriteria istri idaman. Oke?
kita lanjut lagi dengan jodoh. Ya, ini sering ditanyakan di dalam acara-acara pranikah yang sering saya isi. Jadi teman-teman itu sering bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan jodoh? Dan mana dalilnya di dalam Al-Quran? Di dalam screen ya, yakni surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa. Dan kemudian Allah jadikan dari mereka berdua itu, ya, keturunan, mengembangbiakan laki-laki atau memperbanyak, ya, laki-laki dan perempuan sampai sekarang ini kita melihat jumlah manusia ya hampir jumlahnya 7 miliar. Nah, jadi di dalam surat 4 ayat 1 ini kita bisa melihat bahwa Allah telah menciptakan jodoh kita. Sebagaimana Adam dijodohkan dengan Hawa, Hawa dijodohkan dengan Nabi Adam alaihissalam, maka kita juga mempunyai jodoh masing-masing. Jadi jangan khawatir. Ya. Yang teman-teman yang belum menikah sekarang ini pasti ada jodohnya. Seperti itu. Jodohnya ada di tempat lain, entah di mana. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja, kira-kira begitu. Nah, ada mitos jodoh. Mitos itu adalah sesuatu yang dianggap benar padahal keliru, padahal salah, teman-teman. Mitos jodoh yang pertama adalah materi dan fisik menjadi kriteria pertama dalam memilih calon pasangan. Biasanya yang menempatkan kriteria pertama adalah materi siapa? Laki-laki atau perempuan? Biasanya perempuan, ya. Perempuan itu kalau misalnya didekati oleh seorang laki-laki, ya, itu dia melihat apakah laki-laki itu mapan apa tidak, punya kepribadian apa tidak, punya mobil pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi, harta pribadi apa tidak. Dan itu wajar. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita itu matre, itu sebetulnya wajar. Itu bisa konotasinya positif dan negatif. Jadi yang saya maksudkan bahwa wanita itu melihat, ya, calon jodohnya laki-lakinya adalah orang yang mapan, itu sebetulnya fitrah, ya, fitrah seorang wanita. Seperti itu. Tapi itu jangan dijadikan kriteria pertama. Seperti itu. Dan sebaliknya, siapa yang menjadikan kriteria pertama fisik, penampilan, kecantikan? Siapa? Laki-laki. Laki-laki itu biasanya kalau mencari jodoh, yang dilihat adalah cantiknya dulu, atau penampilan fisiknya dulu. Seperti itu. Nah, ini keliru. Karena kenapa? Karena kita tahu di dalam sebuah hadis, ya, yang sangat terkenal, yang teman-teman juga sudah sering mendengarnya, dikatakan di situ, ya, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 kriteria, yakni kecantikannya, kemudian keturunannya, kemudian kekayaannya, dan dinnya, seperti itu, agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, pilihlah jodohmu itu berdasarkan kriteria pertama, dinnya. Din itu artinya agamanya. Agama itu paling terlihat dalam perilaku atau akhlak. Jadi pilihlah yang akhlaknya paling baik. Niscaya kamu akan beruntung. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mencari pasangan, yang pertama kita lihat, kriteria pertama itu bukan materinya, fisiknya, keturunannya, tapi yang kita lihat adalah dinnya, kualitas dinnya, kualitas agamanya, kualitas akhlaknya, kualitas akidahnya, seperti itu. Ya, kalau dia misalnya adalah orang yang berakhlak baik, ya, bertauhid yang mantap, walaupun tidak cantik, tidak kaya, tidak keturunan bangsawan, itu lebih baik daripada kita memilih yang cantik, yang kaya, keturunan bangsawan, tapi ternyata agamanya jeblok,
agamanya kurang bagus gitu. Kenapa teman-teman? Karena menumbuhkan karakter din atau agama itu paling sulit di antara 4 hal tadi. Di antara 4 hal tadi yang paling sulit itu adalah menumbuhkan agama. Menjadikan orang beragama yang baik itu sulit. Menjadikan orang kaya itu gampang. Ya, misalnya nanti teman-teman menikah ya dengan orang yang penghasilannya tidak banyak ya. Tapi karena suami kita itu rajin dan profesional dalam bekerja, perlahan tapi pasti dia akan menjadi orang kaya. Seperti itu. Jadi dari miskin menjadi kaya itu lebih mudah daripada dari orang yang nakal menjadi orang yang baik. Menumbuhkan karakter kebaikan itu butuh waktu yang lebih lama, butuh perjuangan yang lebih hebat, ya. Seperti itu daripada menjadikan seseorang kaya. Kecantikan juga lebih mudah daripada membentuk akhlak seseorang. Ya, apalagi di zaman sekarang kita lihat itu betapa banyak ya gadis-gadis ya yang saya tahu di Korea Selatan gitu ya. Ya, artis-artis Korea itu sebagian besar katanya bedah plastik ya. Seperti itu, mempercantik diri dengan cara operasi plastik. Di zaman sekarang mudah sekali menjadikan orang jelek sebagai orang cantik, mudah. Seperti itu. Yang penting sering ke salon aja. Seperti itu. Dan punya duit ya. Lama-lama jadi cantik. Jadi mempercantik orang, membuat orang ganteng, membuat orang cantik, membuat orang kaya itu lebih mudah. Walaupun memang butuh usaha juga ya. Tapi lebih mudah daripada membentuk orang yang soleh dan soleha. Seperti itu. Ya, oleh sebab itulah kalau kita memilih jodoh, cari ya kriteria yang susah untuk dibentuk, apalagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jangan misalnya kita menikah dengan orang yang cantik atau orang yang kaya, kemudian kita menghibur diri mengatakan begini, nanti walaupun dia orangnya nakal ya, tidak beragama dengan baik, nanti setelah menikah saya perbaiki dia. Saya bantu dia menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya, itu pengalaman saya ya dengan teman-teman yang melakukan hal semacam itu, ujung-ujungnya gagal, ujung-ujungnya kecewa mereka. Ya, tadinya bersemangat gitu untuk membimbing istrinya atau suaminya ya yang sesuai dengan keinginannya, tapi tidak beragama dengan baik. Setelah menikah mereka menangis. Ya, mereka sedih. Kenapa? Karena suaminya, istrinya susah diatur. Seperti itu. Ternyata membentuk karakter akhlak yang baik atau agama yang baik itu lebih sulit daripada membentuk supaya orang menjadi kaya atau menjadi cantik atau ganteng. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu Nabi ya yang tentu mendapatkan wahyu dari Allah ya menyuruh kita kalau memilih pasangan itu yang dinnya baik. Nanti kalau dinnya baik ya insya Allah kita akan bersama-sama membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, ya alhamdulillah. Kalau kita ditakdirkan bisa ke salon, ya, mempercantik diri, ya alhamdulillah. Seperti itu. Nah, yang kedua, mitos jodoh yang kedua adalah ini, teman-teman, bahwa mitos jodoh artinya sesuatu yang dianggap benar, padahal salah. Ya. Ini ada pertanyaan, cinta itu sebelum atau sesudah pernikahan? Kalau dalam Islam sebetulnya ya tidak ada cinta sebelum nikah. Jadi kalau misalnya ada film-film atau ada anak muda mengatakan, kok saya cinta sih sama dia, padahal saya belum nikah sama dia, itu bukan cinta sebetulnya. Itu adalah yang disebut dengan hawa nafsu. Kalau dalam bahasa agama itu, ya, lama, silakan teman-teman buka ya surat 12 ayat 24. Surat 24 itu surat Yusuf ayat 24, di situ dikatakan ya, ini adegan Yusuf dengan Zulaiha ketika mereka belum menikah ya. Kan ada juga yang mengatakan di dalam cerita kisah Nabi Yusuf itu akhirnya Nabi Yusuf menikahi Zulaiha gitu ya. Seperti itu. Nah, di dalam surat 12-24 dikatakan begini, walakat hamad bihi wa hamma biha
laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasifa anhusu wal fasya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang artinya adalah dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Perempuan itu di sini adalah Zulaikha, ya. Seperti itu. Berkehendak kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng sekali kan? Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi sama-sama naksir mereka. Seperti itu. Sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Tuhannya, artinya Nabi Yusuf itu mengikuti hawa nafsunya, maka Nabi Yusuf itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yakni maksiat. Ya. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan kata-kata, demikianlah kami palingkan darinya, dari Nabi Yusuf itu keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlasin, yang ikhlas. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ya, di dalam Al-Quran, ya, minimal itu kalaupun kita memiliki rasa kepada lawan jenis sebelum nikah, itu namanya ham. Ya, alham, ya, tadi itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ham itu kalau bahasa kitanya tuh sehari-hari naksir. Ya. Jadi kalau naksir, misalnya yang masih dulu di SMA, naksir sama teman sekelasnya yang lawan jenis, ya. Yang lawan jenis, jangan yang sesama jenis, jangan, ya. Yang lawan jenis gitu. Itu namanya naksir. Nah, naksir itu harus dikendalikan seperti Nabi Yusuf mengendalikan perasaannya kepada Zulaikha. Seperti itu. Harus dikendalikan. Sebab kalau tidak dikendalikan, maka berubah ham itu, naksir itu, yang merupakan fitrah manusia, menyukai lawan jenis, ya, berubah menjadi cinta yang sebetulnya cinta semu, cinta palsu. Sebetulnya itu adalah kata lain dari hawa nafsu yang dilampiaskan. Seperti itu. Karena hati kita ciptaan Allah, dan Allah tidak pernah memberikan kepada hati kita cinta sebelum nikah. Tidak pernah. Seperti itu. Cinta itu, ya, itu adalah bahasa hati, dan Allah berikan hanya kepada mereka yang sudah menikah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua remaja, ya, bercinta-cintaan sampai begitu begitu militannya gitu, ya, begitu radikalnya sampai seks bebas dan seterusnya, itu mereka melakukannya bukan atas nama cinta, tapi atas nama syahwat, ya, atau hawa nafsu. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah, ya, cinta itu baru ada sesudah nikah. Sehingga sebetulnya kalau kita pandai menjaga diri untuk tidak terkena virus cinta, ya, kan kita yakin bahwa Allah tidak pernah memberikan cinta kepada orang yang belum menikah, maka kita akan lebih mudah untuk mengendalikan diri. Ya, sehingga ketika kita misalnya menyenangi seseorang itu sebelum nikah nih, ya, menyenangi seseorang sebelum kita menikah, kita langsung ingat, wah, ini bukan cinta nih. Walaupun setan berbisik-bisik, ya, di dalam hati kita, ini cinta pertamaku, ini cinta abadiku, ya. Aku tidak bisa hidup tanpa dia dan seterusnya, itu bohong. Ya. Itu hawa nafsu sebetulnya. Nah, oleh sebab itu, ya, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, ya, mari kita menjaga perasaan kita supaya tidak terperangkap oleh cinta bohong-bohongan, ya. Makanya ada istilah cinta monyet seperti itu. Cinta yang sebetulnya bukan cinta tapi hawa nafsu. Oke. Lalu yang berikutnya, mitos yang berikutnya apa? Tentang jodoh. Yang berikutnya adalah ini, teman-teman, jodoh tak kunjung datang, ya. Jadi di dalam Islam itu jodoh ada 3. Jodoh yang dikasih Allah cepat, seketika, ya, ini dialami oleh mereka yang nikah cepat, bahkan nikah dini, ya. Seperti itu. Berarti dia dapat jodohnya cepat. Ada orang yang jodohnya itu lama dikasih Allah, harus berjuang dulu. Seperti itu. Nah, kenapa dia bisa lama? Itu rahasia Allah. Itu misteri ilahi. Ya, kita nggak tahu. Ada orang yang sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, soleh, solehat, tapi ternyata jodohnya lama. Ya, itu adalah rahasia ilahi. Kita nggak tahu kenapa Allah melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah ada orang yang tidak dapat jodoh di dunia. Teman-teman, dia tidak dapat jodoh di dunia. Seperti itu. Dia ditakdirkan Allah, ya, maaf, ya,
tidak dapat jodoh di dunia, ya, sampai meninggal dia tetap gadis atau tetap bujangan, ya, dan itu ada di sekitar kita orang-orang semacam itu, tapi dia pasti mendapatkan jodoh nanti di akhirat. Ya, berarti dia kemungkinan besar masuk surga. Karena nggak mungkin kan di neraka dapat jodoh. Bagaimana bisa di neraka dapat jodoh, orang kita lagi disiksa? Ya. Nah, berarti kemungkinan besar orang yang tidak mendapatkan jodoh di dunia, itu kemungkinan besar dia akan masuk surga karena kesabarannya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, walaupun dia sebetulnya ingin punya jodoh, tapi ditunda oleh Allah, jodohnya akan diberikan nanti di surga kelak. Ya. Nah, itu mitos tentang jodoh, ya, bahwa jodoh itu pasti datang, entah cepat, entah lama, ya, atau entah ditunda sampai di surga kelak. Tapi setiap anak manusia itu pasti ada jodohnya. Jelas ya, teman-teman? Kemudian yang berikutnya lagi, ya, yang terakhir ini, mitos yang terakhir, ada 4 mitos yang ada di sekitar kita tentang jodoh. Nah, mitos yang keempat ini yang paling diyakini oleh anak-anak muda, bahwa pacaran itu adalah cara penjajakan untuk mendapatkan jodoh. Apakah betul? Tentu keliru, ya, tentu salah. Kenapa salah, teman-teman? Karena ketika seseorang itu pacaran, saya mohon maaf ya, saya belum pernah pacaran. Jadi bukan pengalaman pribadi saya. Ya. Tapi saya melihat, ya, orang-orang yang pacaran itu ternyata mereka masing-masing, ya, selain melampiaskan hawa nafsu, ya, tapi mereka ternyata berupaya untuk tampil secantik mungkin. Jadi mereka hanya menampilkan sisi baik mereka, sisi positif mereka kepada pacarnya. Tapi sisi negatifnya itu berusaha ditutup-tutupi. Sehingga nanti ketika menikah, kaget itu pasangannya. Oh, ternyata, ya, istri saya begini, ya, dulu waktu pacaran kok bukan begini, tapi begitu, gitu. Akhirnya dia kecewa, ya. Dan kekecewaan itu kemudian akhirnya menjadikan rumah tangga mereka itu, ya, kalau berkepanjangan kecewanya itu bahkan akhirnya terjadi perceraian. Makanya pacaran itu tidak menjamin rumah tangga itu akan langgeng. Bahkan yang pacarannya lama sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 5 tahun lebih, ternyata rumah tangganya juga bisa cerai. Seperti itu. Jadi perceraian itu bukan karena pacaran atau tidak pacaran, tapi perceraian itu karena kesamaan visi dan misi di dalam berumah tangga. Seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan begini, kalau kita nggak pakai pacaran, lalu kita beli kucing dalam karung dong, gitu. Ya, jadi dianggap calon jodohnya itu sebagai kucing, gitu. Beli kucing dalam karung dong, kan saya nggak kenal dia, tapi tiba-tiba ketemu, ta'aruf, ya, lalu kemudian khitbah dan kemudian menikah. Padahal saya nggak tahu kepribadian dia seperti apa. Itu ada pembelaan dari mereka-mereka yang tidak setuju, ya, pacaran itu dilarang. Nah, jawabannya begini, teman-teman. Untuk menjadi suami istri, itu bukan penjajakan sampai sedalam-dalamnya dari calon jodoh kita. Bukan itu yang penting. Apalagi sampai, maaf ya, melakukan seks bebas. Ketika ditanya kenapa melakukan seks bebas, ya saya harus melakukan penjajakan sedalam-dalamnya dong. Seperti itu. Ya. Harus sering berdua dong sama dia. Seperti itu. Biar saya kenal dia luar dan dalam. Nauzubillah. Ya. Yang membuat rumah tangga itu rukun, teman-teman, ya, mungkin di sini ada juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Seperti itu. Yang membuat rumah tangga rukun, ini pengalaman saya pribadi juga, itu adalah kesamaan visi dan misi. Jadi persepsi yang sama tentang rumah tangga. Persepsi yang sama bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Ya, kalau sifat karakter itu pasti beda. Yang pacaran berlama-lama maupun yang tidak pakai pacaran itu pasti merasa kecewa dengan pasangannya. Kenapa? Karena dua karakter yang bertemu, ya, yang tentu masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ya, misalnya laki-lakinya pendiam, perempuannya cerewet atau sebaliknya. Ya, terus yang satu karakternya
kalau taruh barang sembarangan, seperti yang satu rapi, nah itu sumber-sumber cekcok di dalam rumah tangga, dan itu dialami baik mereka yang pakai pacaran maupun yang tidak pacaran. Tapi kenapa yang tidak pakai pacaran itu lebih langgeng? Ya, ini pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya yang nikahnya nggak pakai ta'aruf, yang nikahnya pakai ta'aruf, itu karena mereka selalu kalau berantem itu, kalau bertengkar itu saling mencocokkan atau saling menyamakan kembali visi dan misi berumah tangga. Seperti itu. Akhirnya mereka saling mengalah. Ya, akhirnya mereka saling sabar. Ya, dan akhirnya pernikahan mereka tetap langgeng. Ya. Karena kata Umar bin Khattab nih teman-teman ya, kata Umar bin Khattab, ya, pernikahan itu bukan atas dasar cinta yang paling utama. Seperti itu. Tapi atas dasar kesamaan visi agama. Itu kata Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Seperti itu. Bahkan Umar mengatakan apabila rumah tangga itu berdiri atas dasar cinta saja, sungguh akan banyak rumah tangga Islam yang bertumbangan. Ya. Umar, ya, seorang sahabat Nabi yang utama, ya, seperti itu, paham betul bahwa rumah tangga itu ya akan lebih langgeng apabila didasarkan oleh visi yang sama, yakni visi agama. Ya. Nah ini yang perlu diketahui oleh teman-teman, adik-adik ya, para gadis, para bujang, ya, seperti itu. Nah lalu kenapa pacaran ini menjadi mode ya, menjadi tren di kalangan anak muda? Karena pacaran ini adalah pengaruh dari media massa, baik media massa mainstream seperti televisi atau film, sinetron yang menggambarkan anak-anak muda bahkan dari SMP udah pacaran, bahkan dari SD udah pacaran, udah memanggil mama papa gitu ya, seperti itu. Kemudian dari pergaulan dilihat temannya pacaran, kemudian merasa iri gitu, kok dia bisa pacaran saya nggak bisa gitu. Kemudian dari sisi pendidikan, termasuk pendidikan dari orang tua tertentu yang membiarkan bahkan menganjurkan anaknya supaya pacaran, sebab kalau anaknya nggak pacaran nggak laku gitu. Dan juga dari ideologi materialisme. Ideologi materialisme yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menikah, maka kita harus tahu luar dalam dia, ya, harus bersenang-senang, ya, hedon, bergaya hidup hedonisme, karena materialisme ini, ya, sisi lainnya adalah hedonisme, ya, jadi melampiaskan kesenangan-kesenangan, kesenangan-kesenangan syahwat, ya. Seperti, makanya di Barat kita melihat banyak sekali orang yang kumpul kebo, gitu. Karena terpengaruh ideologi materialisme, ideologi hedonisme. Ya, nanti nikahnya sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun baru mereka nikah. Seperti itu. Nah ini kalau dalam agama kita dosanya Masya Allah ya, karena itu dosa berzinanya itu luar biasa. Nah oleh sebab itu ya, kita hidup dengan budaya yang berbeda, dengan agama yang suci ini, agama yang penuh berkah ini, yang selalu menjaga kita supaya kita tidak terperosok dalam kesengsaraan. Ya, jadi mari kita menghindari jalan-jalan yang mendekati zina seperti pacaran. Kalau taqrabu zina, ya, jangan kau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sehingga ya metode mencari jodoh itu ada dua, pacaran dan ta'aruf, seperti itu. Nah tema kita adalah tentang ta'aruf kan, bagaimana caranya ta'aruf, tidak menempuh cara pacaran, karena cara pacaran ini akan membuat kita tidak diridhoi Allah, ya, banyak dosa dan seterusnya. Maka kita perlu mengambil jalan yang lebih penuh berkah, lebih baik, yakni ta'aruf. Nah ta'aruf itu seperti apa sih? Bedanya dengan pacaran apa? Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, adik-adikku sekalian, ya, bisa melihat di sini apa beda pacaran dengan ta'aruf. Ya, kalau pacaran itu kan prosesnya disebarluaskan, bahkan ya sebar di IG misalnya, di Facebook, seperti itu. Ya, ada pengumuman, saya sudah pacaran sama si A gitu misalnya. Kemudian sering berkomunikasi, terbiasa dengan panggilan sayang-sayangan, bahkan papa mama gitu. Lalu mengumbar perhatian, ya say kamu udah makan apa belum gitu ya. Seperti itu. Sering berdua-duaan, ya nonton berduaan dan segala macam. Ya sekarang ya karena COVID akhirnya ya
lebih sulit untuk melakukan berdua-duaan ini. Seperti itu. Ya itu bagus lah ya. Ternyata COVID ada hikmahnya juga. Walaupun saya melihat juga di jalan-jalan masih aja orang yang nekat pacaran ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung kita misalnya ya, sekarang misalnya adik-adik usianya 21 tahun ya. Misalnya punya rencana usia 25 tahun menikah. Berarti 4 tahun kemudian. Seperti itu. Berarti selama 4 tahun sampai usia 25 tahun, adik-adik jangan pernah melakukan interaksi mendekati lawan jenis. Seperti itu. Nanti ketika usia 25 tahun baru tuh diproses ta'arufnya. Ya, diproses berkenalan dengan seorang laki-laki ya kalau adik-adik perempuan, atau dengan seorang perempuan kalau adik laki-laki ya. Dan kemudian proses itu dirahasiakan. Baru dipublikasikan saat menyebar undangan pernikahan. Kemudian di dalam ta'aruf itu komunikasinya itu seperlunya saja. Tidak ada panggilan sayang-sayangan maupun ungkapan perhatian, dan ini lebih aman. Ya, lebih aman, lebih menjaga hati, ya. Lebih menjaga diri kita dari perzinahan, baik zina mata, zina hati, zina pendengaran maupun maaf ya, zina kemaluan ya. Dan lebih baik lagi bila ya, komunikasinya diperantarai oleh pihak ketiga. Apakah itu guru ngaji kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu teman kita yang sudah menikah, dan seterusnya. Ya, tidak ada aktivitas berduaan di sepanjang prosesnya. Ya, yang ada adalah didampingi dari pihak keluarga maupun rekan terdekatnya. Seperti itu. Nah, saya alhamdulillah ya, waktu menikah 30 tahun yang lalu, saya melakukan proses ta'aruf. Tadinya saya nggak percaya. Ya, saya kan sama seperti remaja-remaja yang lain pada saat itu. Apakah bisa dengan proses ta'aruf ya dapat jodoh, yang pacaran aja susah gitu, apalagi yang tidak pakai pacaran. Tapi ternyata ya saya percaya dengan ini adalah jalan terbaik ya. Pasti Allah menyuruh kita ketika menempuh sebuah jalan itu pasti ujung-ujungnya baik ya. Seperti saya lakukan, walaupun saya ragu-ragu, nggak 100% yakin gitu. Karena ini cara yang asing ya di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah setelah saya melaluinya, ya ternyata ya tetap bisa survive sampai sekarang. Nah, ya jadi ya kalau ada pertanyaan bagaimana proses nikah syar'i? Nikah syar'i ada 4. Yang pertama adalah gaul, kita tetap jadi pemuda yang gaul, remaja yang gaul, ya, adik-adik tetap gaul, tapi gaulnya syar'i. Kemudian setelah itu, nanti setelah tiba waktunya menikah, misalnya usia 25, atau usia 23 misalnya, ya lalu lakukan proses ta'aruf dengan perantara tadi, seperti itu. Kemudian setelah ta'arufnya sama-sama cocok, dilanjutkan dengan khitbah. Khitbah itu artinya melamar ya, kalau bahasa Indonesia ini itu melamar. Lalu akhirnya menikah. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, gaul syar'i itu seperti apa sih? Ya, ini ghadul basor, pandangan terkendali, kemudian menutup aurat, ya, seperti itu. Kemudian berbicara yang wajar, tidak genit-genit, baik yang laki maupun perempuan, ya, tidak merayu-rayu gitu. Tangan terjaga, tidak pegang-pegangan, apalagi di masa COVID, dilarang. Kemudian mendengar aktif, ya berarti kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan di sini maksudnya telinga kita ya, kita tidak melihat ya, tapi telinga kita mendengarkan orang yang berbicara, lawan jenis yang berbicara. Kemudian tidak berkholwat. Berkholwat itu artinya tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Karena yang ketiganya siapa? Setan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ta'aruf. Jadi kan kalau gaul syar'i prinsipnya ini ya, pandangan terkendali, tutup aurat, berbicara wajar, tangan terjaga, mendengar aktif, dan tidak berkholwat. Sekarang ta'aruf. Ya, setelah kita gaul syar'i, misalnya usia kita sekarang 17 tahun, 18 tahun, nikah usia 25. Jadi selama masa itu kita bergaul aja. Bergaul sebagai manusia yang berinteraksi, ya, melakukan hubungan sosial, human relationship. Ya, jangan juga kita menjadi orang yang kaku dalam pergaulan. Tetap kita bergaul sambil menjaga rambu-rambu gaul syar'i ini, seperti itu, terutama dengan lawan jenis.
Nah, nanti setelah tiba waktunya menikah, misalnya yang laki-laki, saya mau nikah usia 25 tahun, atau yang perempuan, saya mau nikah usia 23 tahun, ya. Nah, pada saat itulah diniatkan, tahun ini saya akan mengadakan ta'aruf. Tahun ini saya akan melakukan ta'aruf. Ya. Jadi berkenalan dengan lawan jenis secara syariat, ya, secara syar'i. Nah, tapi sebelum ta'aruf, ya, misalnya teman-teman usianya sekarang 17 tahun, ya, sampai usia 25 tahun, persiapannya apa? Nah, ini persiapannya, ya. Jadi bekal menuju pernikahan, bekal menuju ta'aruf itu adalah memperbaiki akidah dan akhlak, meyakini dilaksanakan dalam rangka ibadah dan menyempurnakan. Jadi kita kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita sendiri harus menjadi orang baik gitu. Kalau kita ingin mendapatkan orang yang agamanya bagus, akhlaknya baik, ya akhlakul karimah, ya kita juga harus baik. Itu kan adil ya. Kan selama ini ada orang yang mengatakan gini, saya ingin dapat jodoh wanita soleha, tapi dia sendiri ya laki-laki berandal gitu. Nah ini ada di dalam ayat Quran bahwa laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, ya, dan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik gitu. Ya. Jadi sebelum kita ta'aruf, ya kita siapkan diri kita ya supaya pantas mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Ya, pertama persiapan ruhiyah, yang kedua adalah persiapan fikriyah, wawasan. Ya, kita belajar tentang hak dan kewajiban suami istri, karena di Indonesia nggak ada sekolah untuk persiapan menjadi suami istri, nggak ada gitu. Yang ada cuma seminar-seminar aja, termasuk yang kita lakukan saat ini gitu. Tapi kursus atau sekolah ya dalam waktu yang lama gitu untuk menyiapkan kita menjadi suami yang baik atau istri yang baik itu nggak ada. Maka kita perlu belajar sendiri tentang hak dan kewajiban suami istri. Banyak baca buku, banyak nonton YouTube yang bercerita tentang hak dan kewajiban suami istri. Lalu kita belajar tentang bagaimana cara pasangan kita kan lawan jenis. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan wanita, bagaimana berkomunikasi dengan pria gitu ya. Lalu memahami fikih yang terkait dengan toharo, kesucian ya, dan kehidupan rumah tangga. Lalu kita tahu juga ya tentang seks dan kesehatan, ini yang disebut dengan sex education, tapi sex education di dalam Islam itu beda ya dengan sex education barat, ya, sehingga kita sudah tahu ya bagaimana caranya menjadi istri yang baik ya dalam memenuhi kepuasan seksual suami dan sebaliknya. Kemudian ilmu tentang pendidikan anak yang disebut dengan parenting, lalu sosiologi dan kemasyarakatan supaya kita tahu bagaimana caranya bergaul dengan tetangga ya. Lalu kita belajar juga tentang rumah tangga ya, seperti itu. Persiapan jasa dia ini juga perlu dilakukan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang menjaga kesehatan dan kekuatan jasad, keindahan tubuh seperti itu supaya enak dilihat oleh pasangannya. Lalu mengkonsumsi makanan halal dan baik dan wat thayyibah, halal dan baik, bergizi dan sesuai dengan syariat dan tidak berlebihan. Ya, karena kita sudah harus melatih ya diri kita itu nanti ketika berumah tangga harus memberikan kepada pasangan kita makanan yang halal dan baik gitu. Dengan cara bagaimana kita dari sekarang sudah menjaga diri selalu makan makanan yang halal dan baik saja gitu. Sehingga nanti setelah bertemu dengan istri kita, suami kita dalam sebuah mahligai rumah tangga, kita ya sudah terbiasa ya makan makanan yang halal dan baik. Dan tidak tergoda untuk korupsi misalnya ya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ya di dalam Islam. Nah, khusus untuk ikhwan, untuk yang laki-laki nih ya ada tambahan ya, yakni persiapan maliyah, persiapan harta. Kalau perempuan nggak butuh, ya perempuan itu hanya 3 tadi, persiapan rohani, persiapan wawasan atau pemikiran, kemudian persiapan persiapan ya, seperti itu. Nah kalau yang laki-laki tambah lagi satu lagi, persiapan harta atau uang. Ya. Tapi nggak usah memiliki harta yang banyak dulu, nggak usah mapan dulu. Kan banyak laki-laki itu minder ya kalau menikah tapi belum mapan, belum punya kepribadian tadi itu, rumah pribadi, mobil pribadi, tanah pribadi, seperti itu. Ya. Padahal di dalam agama kita tuh yang penting sebatas sudah ada penghasilan saja, walaupun kecil, seperti itu. Ya, bahkan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita waktu menikah dulu ya, nenek-nenek kita dulu waktu menikah, ya, coba aja kita tanya deh sama nenek kita, kakek kita ya,
Seperti mereka menikah tuh tidak tunggu mapan dulu. Yang penting sudah ada penghasilan berapapun bismillah. Nah, gitu kan. Kenapa anak-anak sekarang tuh harus mapan dulu ya? Nah, ini pengaruh dari materialisme tadi ya, budaya materialisme. Kemudian biaya nikah tuh yang sederhana aja. Kenapa ada orang kemudian menunda-nunda menikah? Karena dia ingin nikahnya tuh mewah, sehingga mempersulit diri sendiri. Ya, di satu sisi menunda-nunda pernikahan, di sisi lain syahwatnya sudah bergejolak. Akhirnya maaf, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan zina tadi. Seperti itu. Baik zina dengan orang lain maupun zina dengan dirinya sendiri. Ya, misalnya melakukan onani gitu dan seterusnya. Ya, masturbasi gitu kan. Ya, jadi supaya kita tidak melakukan itu, ya, jangan kita menunggu mapan dulu. Bismillah aja. Bahkan di dalam hadis disebutkan ya bahwa kalau kita menikah ya nanti Allah akan memberikan rezeki. Kalau kita yakin ya nanti Allah akan menolong kita memberikan rezeki. Seperti itu. Ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam ta'aruf. Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adikku sekalian, ya. Yakni tanpa perantara. Jadi dia dekatin seorang cewek misalnya atau seorang cowok ya tanpa perantara, kemudian bilang, "Yuk kita ta'aruf" gitu. Akhirnya karena nggak ada yang mengawasi, akhirnya ta'arufnya itu sebetulnya kata lain dari pacaran. Seperti itu, pacaran diam-diam gitu ya. Seperti itu. Ya, apalagi kemudian ada godaan-godaan untuk kita saling mengenal ya, kita perlu berbincang dari hati ke hati dan seterusnya di tempat sepi, Masya Allah. Ya. Akhirnya bukan ta'aruf, ya, tapi malah pacaran yang terselubung dengan kata-kata ta'aruf. Kemudian mengharap yang sempurna. Nah, ini penting nih adik-adik. Ya, ketika kita ingin menikah, kita nggak akan sampai pada tahapan di mana kita akan mendapatkan jodoh ideal. Nggak akan sampai. Termasuk saya, waktu mau menikah dulu tuh ragu-ragu, ini cocok apa enggak, cocok apa enggak sih ya. Ya, katakanlah sekitar 85% saya yakin ya, ini jodoh saya. Tapi 15% saya ragu-ragu. Dan saya tanya sama teman-teman yang pakai cara ta'aruf juga begitu. Ya. Termasuk yang saya comblangin, saya ini begini-begini juga mah comblang ya. Saya suka jodoh-jodohin orang ya, yang apa adik-adik kita ya, yang lebih muda itu saya jodoh-jodohin. Ketika saya tanya ya, binaan-binaan saya itu ketika saya tanya ya, ketika menikah mantap nggak? Ragu-ragu Ustadz gitu. Terus saya bilang sama antum kalau menunggu sempurna dulu ya, yakin banget 100%, apalagi hakul yakin ya, itu nggak akan menikah antum. Ya, jadi jangan mengharap yang sempurna. Karena yang kita nikahi manusia yang punya kekurangan pasti. Kemudian masa ta'aruf terlalu lama. Udah ta'aruf nih, terus janjian. Nanti kita akan menikah 5 tahun lagi. Masya Allah. Ya, selama menunggu itu akhirnya ya apa WA-WAan gitu, japri-japrian, lama-lama ngomongnya ngelantur ya, jorok dan lain sebagainya. Jadi masa ta'aruf itu tidak terlalu lama. Dalam pengalaman saya itu paling lama 6 bulan. Ya. PDKT jangan lebih dari 1 tahun. Ya. Karena kalau udah lebih dari 1 tahun, itu zinanya apa? Zina hatinya itu banyak. Ya. Udah mulai ada gelisah, mulai ada perasaan galau, ya, rindu dan lain sebagainya. Akhirnya ibadahnya jadi terbengkalai, nggak konsentrasi, belajarnya juga begitu. Kemudian komunikasi yang tidak syar'i, ya tadi itu ya, omongannya sudah mulai merayu, sudah mulai ngomong jorok ya dan lain sebagainya. Makanya ta'aruf yang baik itu adalah pakai perantara ya, jangan mengharap yang sempurna ya. Semakin cepat semakin baik. Ya misalnya ta'arufnya sekarang, 1 bulan kemudian menikah, 1,5 bulan kemudian menikah, itu lebih baik. Saya sendiri melakukannya itu ta'arufnya sekarang, 1,5 bulan kemudian menikah. Seperti itu pun juga karena menunggu bapaknya ya, yang sedang berlayar waktu itu. Istri saya, bapaknya berlayar gitu, karena bapak saya tuh, mertua laki saya itu angkatan laut ya, dalam keadaan berlayar, sehingga harus nunggu dulu. Seperti itu. Jadi semakin cepat jarak antara ta'aruf dengan menikah itu semakin baik. Kemudian komunikasinya juga sebatas seperlunya saja. Jangan ngomongannya itu ngelantur ya, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh lah, kira-kira begitu. Khitbah ini artinya apa? Ya, khitbah itu adalah melamar. Ya.
bahasa Indonesianya. Tapi jangan salah persepsi ya mengenai khitbah, karena khitbah dalam syariat Islam hanyalah ungkapan permintaan kepada wali untuk menikah, bukan sebuah acara perayaan, apalagi bertukar cincin. Karena tukar cincin itu bukan budaya Islam, tapi budaya Barat. Bahkan ada itunya tuh, ada mitosnya ya, ada mitos yang berhubungan dengan dewa-dewa lah, kira-kira begitu. Nah, khitbah itu ya aturannya begini. Jangan seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain sampai yang meminangnya itu meninggalkannya. Jadi tidak boleh kita mengkhitbah orang yang sudah dikhitbah oleh laki-laki lain atau perempuan lain. Ya, saya percepat aja. Nah, proses yang berikutnya adalah nikah ya. Nikah ini adalah puncak dari proses untuk menikah ya. Nah, ketika nikah inilah kita mendapatkan keberkahan ya. Kalau caranya itu sesuai dengan syariat tadi, ta'aruf, gaul syar'i, ta'aruf, khitbah, lalu kemudian nikah. Nah, kepada mereka lah diucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua pengantin laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Ini ya, akhirnya kita akan masuk ke dalam pernikahan yang akan membawa keluarga kita ke arah sakinah mawaddah warahmah, karena cara dari awalnya itu udah baik, udah benar. Seperti itu. Jadi prosesnya itu, inputnya atau awalnya sudah benar. Pernikahan yang sukses membutuhkan jatuh cinta berkali-kali terhadap orang yang sama. Ya, sehingga pernikahan itu tetap romantis, tetap langgeng.